Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neni Zahrani Wijaya dengan NIM 0305202039. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang materi kutipan. Pengertian kutipan. Kutipan adalah gagasan, ide, pendapat yang diambil dari berbagai sumber. Proses pengambilan gagasan itu disebut mengutip. Gagasan itu bisa diambil dari kamus, ensiklopedia, artikel, laporan, buku, majalah, internet, dan lain sebagainya. Mengutip bukanlah suatu hal yang bisa seenaknya saja kita buat, namun ada beberapa aturan mengutip yang perlu kita ketahui. Aturan-aturan mengutip ini sangat penting untuk diketahui agar dapat pembuatan karya tulis, catatan kaki, dan daftar pustaka tidak terjadi kesalahan yang berakibat fatal bagi kebenaran penguatan argumen dalam karya tulis kita. Fungsi utama kutipan dalam karya ilmiah adalah menegaskan isi uraian atau membuktikan kebenaran yang dianjurkan oleh penulis berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dari literatur, pendapat seseorang atau pakar, bahkan pengalaman empiris. Peletakan kutipan dilakukan dalam dua cara, yaitu teks atau menjadi bagian catat kaki. Meletakkan pada catatan akhir atau endnote umumnya dilakukan andai kata penulis tidak menginginkan adanya penjelasan yang akan mengganggu keruntutan uraian pada teks. Kutipan memiliki dua fungsi. Yang pertama yaitu untuk menunjang fakta, konsep, gagasan, atau memberikan informasi tentang sumber data, gagasan, dan yang lain-lain yang relevan atau catatan acuan. Kedua, untuk memberikan penjelasan penambahan tentang suatu masalah yang dikemukakan dalam teks, atau untuk menjelaskan definisi isinya secara cermat atau catatan kaki. Yang ketiga yaitu tujuan kutipan. Tujuan kutipan memiliki 3 poin. Yang pertama yaitu sebagai landasan teori untuk tulisan kita, yang kedua sebagai penjelas, dan yang ketiga bisa juga sebagai penguat pendapat yang kita kemukakan. Yang keempat adalah jenis-jenis kutipan. Kutipan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Yang pertama yaitu kutipan langsung. Kutipan langsung adalah kutipan yang dilakukan pada setiap sumber aslinya. Kata-katanya yang digunakan sama seperti bahan aslinya. Kutipan langsung biasanya digunakan untuk hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk mengutip rumus atau modul matematika. Yang kedua untuk mengutip peraturan-peraturan hukum, surat keputusan, surat pemerintah. Dan yang ketiga yaitu untuk mengutip peribahasa, puisi, karya drama, dan kata-kata mutiara. Yang keempat, untuk mengutip beberapa definisi yang dinyatakan dalam kata-kata yang sudah pasti. Yang kelima, untuk mengutip beberapa pertanyaan ilmiah yang jika dinyatakan dalam bentuk lain dikhawatirkan akan kehilangan maknanya. Yang kedua yaitu kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah pinjaman pendapat yang mengambil inti sarinya saja. Kutipan tidak langsung dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kutipan tidak langsung pendek atau short indirect question. Yang kedua, kutipan tidak langsung panjang atau long indirection question. Yang pertama yaitu kutipan tidak langsung pendek atau short interaction question adalah kutipan tidak langsung yang terdiri dari satu alinea atau kurang. Yang kedua yaitu kutipan langsung panjang atau long direct question adalah kutipan tidak langsung yang terdiri lebih dari satu. Prinsip-prinsip dalam kutipan. Dalam membuat tulisan, kita pasti sering mengambil atau mengutip dari tulisan orang lain. Maka
dari itu perlu kita tahu bagaimana prinsip-prinsip yang benar dan mengutip dari tulisan orang lain. Yang pertama yaitu apabila dalam mengutip sebuah karya atau tulis yang ada salah ejaan dari sumber kutipan kita, maka sebaiknya kita biarkan saja apa adanya seperti sumber yang kita ambil tersebut. Kita sebagai mengutip tidak diperbolehkan membenarkan kata ataupun kalimat yang salah dari sebuah kutipan kita. Kedua yaitu dalam kutipan kita diperkenankan menghilangkan bagian-bagian kutipan dengan syarat bahwa penghilangan bagian itu tidak menyebabkan perubahan makna atau arti yang terkandung dalam sumber kutipan kita. Yang contohnya yaitu menghilangkan bagian kutipan yang kurang dari 1 alinea, bagian yang dihilangkan diganti dengan 3 titik berspasi. Yang kedua yaitu menghilangkan bagian kutipan yang kurang dari 1 alinea, bagian yang dihilangkan diganti dengan 3 titik spasi sepanjang garis atau margin kiri sampai margin kanan. Selanjutnya yaitu teknik menulis kutipan. Beberapa cara teknik mengutip kutipan langsung dan tidak langsung diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu kutipan langsung. Kutipan langsung yang tidak lebih dari 4 baris. Yang pertama yaitu kutipan diintegrasikan dengan teks. 2. Jarak antara baris kutipan 2 spasi. 3. Kutipan diapit dengan tanda kutip. Yang kedua yaitu kutipan langsung yang terdiri lebih dari 4 baris. Yang pertama, kutipan dipisahkan dari teks sejarak 3 spasi. Kedua, jarak antar kutipan 1 spasi. Yang ketiga yaitu kutipan diapit oleh tanda kutip atau diapit tanda kutip. Keempat yaitu di belakang kutipan diberi sumber kutipan. Kutipan tidak langsung. Yang pertama yaitu kutipan diintegrasikan dengan teks, jarak antara baris kutipan spasi rangkap, kutipan tidak diapit tanda kutip, dan yang keempat sesudah selesai diberi sumber kutipan. Manfaat kutipan. Manfaat kutipan dapat dibagi menjadi 7 yaitu menunjukkan kualitas ilmiah yang lebih tinggi, kedua menunjukkan kecermatan yang lebih akurat, 3. Memudahkan penilaian penggunaan sumber dana. 4. Memudahkan pembedaan data pustaka dan keterangan tambahan. Yang kelima, mencegah pengulangan penulisan data pustaka. Yang keenam, meningkatkan estetika penulisan. Dan yang terakhir, memudahkan penilaian kembali penggunaan referensi.